Sangat menarik. Ya, laptop yang akan kami review kali ini adalah ThinkBook Plus yang baru aja menjajakan kakinya ke pasar laptop semi bisnis beberapa hari yang lalu. Kalau di varian ThinkBook sebelumnya kita kan cukup dibuat amazed ya dengan performa, tampilan, bahkan fitur-fitur yang menunjang kebutuhan kita. Dan yang membuatnya menarik adalah ThinkBook Plus ini memiliki dual screen yang semakin bisa diandalkan untuk berbagai kegiatan multitasking. Nah, kira-kira dari ThinkBook Plus ini apa aja ya benefits yang bakal kita dapatkan? Lenovo ThinkBook Plus hadir dengan tampilan yang semakin menawan dengan tidak menghilangkan kesan elegan dan bobot yang ringan. Sebagai pebisnis, entrepreneur maupun sobat-sobat PDS lainnya yang punya segudang aktivitas padat dengan mobilitas yang tinggi pasti butuh laptop yang portable dan juga desain yang matching untuk digunakan di berbagai macam event, meeting bareng klien, dan kegiatan lainnya di tempat-tempat yang berbeda. Untuk itu, ThinkBook Plus ini bisa jadi salah satu opsi buat kalian yang sangat mengutamakan penampilan. Menggunakan bahan aluminium untuk seluruh bagian casingnya dan khusus untuk bagian covernya yang terdapat screen layarnya ini nih udah dilengkapi juga dengan Corning Gorilla Glass. Warnanya masih iron grey dengan dimensi yang lebih diperingkas lagi, jadi kalau mau dibawa-bawa pakai tas atau sleeve case yang disediakan pun juga nggak akan nyusahin. Penempatan logonya juga masih sama aja kayak ThinkBook sebelumnya, tapi di ThinkBook Plus ini dibuat sedikit lebih kecil karena ada layar tambahan yang diberi nama e-ink atau Electronic Ink Screen. Untuk layar ink screen-nya ini bisa digunakan dalam keadaan laptop tertutup ya sobat PDS. Bisa di touchscreen juga dengan stylus pen yang diberi nama Precision Pen dengan bentuk yang unik, berbahan magnet jadi tinggal ditempelin aja ke bodi laptop. Terus gak mudah gelinding dan diklaim punya 4096 pressure levels yang nyatanya memang enak banget dipakainya. Buat yang suka gambar juga tinggal atur aja ketebalan tinta digitalnya untuk menggambar. Bisa manfaatin fitur auto shape juga, dan kalau ngerasa kurang puas sama gambarnya tinggal di-erase aja secara keseluruhan. Gambar-gambar maupun catatan yang sobat PDS buat di sini bisa disimpan dalam bentuk file atau bisa juga disinkronin ke Microsoft OneNote ya. Fungsi dari ink screen ini sendiri mempermudah kita semua dalam membaca, mencatat atau bahkan membuat sketsa gambar tertentu tanpa perlu membuka laptop dulu. Ukuran layarnya 10,8 inch, resolusinya Full HD, single touch, dan memiliki monochromatic color dengan 16 gray level. Nah, selama kita asik nulis atau ngegambar di ink screen ini, layar utama laptopnya bisa kalian matikan dengan menekan icon display off yang ada di pojok kanan atas. Ink screen ini juga bisa menampilkan beberapa informasi lain seperti tanggal, waktu, baterai, notifikasi email, jadwal meeting atau undangan-undangan partner, dan juga wallpaper yang saat kita matikan laptopnya pun tetap kelihatan. Karena sebelum ThinkBook Plus ini dimatikan, akan muncul pilihan apakah ink screen-nya ini mau di hibernate, sleep, atau use e-ink screen. Wallpaper yang muncul nantinya juga bisa disetting ke mode standby, static, atau carousel wallpaper dengan rentang waktu yang bisa kita atur juga mau berapa lama durasinya nih sobat PDS. Lenovo sendiri mengklaim ink screen ini bisa mempermudah kalian semua dalam berkegiatan multitasking dengan manajemen waktu yang lebih efisien, sehingga sobat-sobat PDS bisa semakin produktif. Untuk display utamanya, ThinkBook Plus ini memiliki ukuran layar 13,3 inch, resolusinya Full HD, panelnya WVA yang setara dengan IPS. Kemudian dilapisi juga dengan anti glare, jadi terhindar dari pantulan lampu-lampu di ruangan dan bebas silau saat dipakai di outdoor. Bezelnya masih terbilang standar, tipis kanan kirinya aja karena di bagian atasnya masih disediakan kamera HD 720p yang kualitasnya cukup baik buat conference call. Refresh rate-nya 60Hz, tingkat brightness-nya 300 nits, dan yang paling penting color space-nya sangat tidak mengecewakan. Tentunya ini sangat menguntungkan sobat-sobat PDS yang suka ngedesain atau ngedit foto menggunakan Photoshop buat promosi produk, bikin kalimat ucapan selamat hari-hari besar, atau bikin semacam thank you card buat customer, buat klien, bahkan digital campaign tentang waspada COVID. Untuk kegiatan 3D modeling belum bisa ya, karena saat kita uji dengan ngejalanin Blender pun performanya kurang maksimal. Tapi buat sobat PDS yang berkutat di dunia IT, ThinkBook Plus ini udah bisa diandelin kok. Selain itu juga bisa buat ngedit video yang ringan-ringan berdurasi 2-3 menitan di Premiere pun juga masih aman. Rendering dan exporting time-nya juga nggak bikin kita bosan atau bahkan ngantuk nungguinnya. Apalagi selama WFH ini kan godaan untuk rebahan tuh kuat banget ya. Untuk itu cobain deh Cold Brew Coffee dari Quits and Quotes yang satu ini nih sobat PDS. Bisa ningkatin semangat kerja, bikin fresh dengan ganjil mata kalian biar selalu on fire. Yuk langsung aja kepoin Instagramnya, dan buat yang tertarik langsung aja bisa beli melalui kontak di bawah ini ya. Sejatinya ThinkBook Plus ini memang kurang cocok untuk dipakai buat gaming. Tapi kalau kalian suka tiba-tiba nge-stuck dan penat kerja, tetap bisa diselingin dengan beberapa games yang ringan-ringan. Karena ThinkBook Plus ini masih dibekali VGA integrated, yaitu Intel UHD Graphic. Jadi untuk kegiatan rendering dan gaming memang tidak begitu disarankan. Tapi tenang dulu, karena dari segi prosesornya ThinkBook Plus ini disenjatai Intel Core i7 10510U, 4 core, 8 threads, dan 14 nanometer. Hasil benchmark yang kita dapatkan juga cukup memperkuat tingginya performa yang diberikan sama ThinkBook Plus ini.
Memorinya dari Samsung berkapasitas 16 GB DDR4, single slot tapi tetap bisa di-upgrade bila masih ngerasa kurang. Storage-nya dikasih 512 GB SSD M.2 NVMe dari WD yang bisa di-upgrade. ThinkBook Plus ini OS-nya pakai Windows 10 Pro yang memang bisnis banget lah ya. Seperti biasa, ThinkBook Series pastinya selalu ngasih banyak fitur yang bikin kita lebih praktis dalam berbagai kegiatan. Di antaranya adalah tombol Skype for Business dan fingerprint scanner yang menyatu pada tombol power. By the way, keyboard Lenovo memang udah juara banget sih. Touchpad-nya pun juga demikian. Typing experience-nya tetap bisa memberikan kesan yang sangat baik dengan ruang gerak yang masih nyaman karena area palm rest-nya cukup lega dan gak terganggu dengan penempatan touchpad-nya. I/O port-nya juga udah memudahkan kita banget buat transfer data dari berbagai device yang siap mendukung kegiatan komputasi, editing, gaming, bahkan entertainment. Untuk audionya, ThinkBook Plus ini menggunakan speaker dari Harman yang dilengkapi dengan Dolby Audio nih Sobat PDS. Dan kualitas suaranya pun juga nggak mengecewakan. Di dalam ThinkBook Plus ini tertanam baterai berkapasitas 45 Wh yang diklaim mampu bertahan selama 10 jam. Dari pengujian kita pun hasilnya juga nggak terlalu jauh. Untuk mendapatkan ThinkBook Plus ini kalian cukup membayar 23 jutaan aja ya. Dengan performa yang ditawarkan, fitur-fitur yang kita dapatkan, bahkan desain yang bikin kita mirip Sultan ini nih, menurut kita ThinkBook Plus bisa jadi investasi jangka panjang kalian. Ya, dapat kami simpulkan bahwa pada dasarnya pengguna ThinkBook Series itu lebih kepada mereka yang bukan hanya fokus pada performa yang diberikan saja, tapi juga butuh perhatian detail lainnya seperti tampilan, desain, dan juga bentuknya, daya tahan baterai yang lebih lama, fitur-fitur yang bisa menunjang berbagai kegiatan secara bersamaan, butuh sesuatu yang lebih praktis juga biar semakin produktif dengan manajemen waktu yang efisien, sampai ke tingkat security system yang tinggi. Dan itu semua menurut kita terjawab sama ThinkBook Plus ini. Tugas-tugas yang bisa dikerjakan di ThinkBook Plus ini juga semakin kompleks. Gak cuma bisa buat baca-baca dokumen, ngecek email, nyatet poin-poin penting, tapi juga bisa buat ngedesain foto atau gambar dikit-dikit, ngedit video singkat sampai ngejalanin software-software codingan. Ya, harga yang dibanderol segitu wajar-wajar aja sih, karena memang setimpal dengan banyaknya benefits yang kita dapatkan. Ditambah lagi dengan layanan Lenovo Premium Care dan dapat juga bonus tambahan yang lainnya. Oke Sobat PDS, semoga pembahasan kita kali ini bisa bermanfaat sekaligus memberikan bahan pertimbangan buat kalian yang tertarik sama ThinkBook Plus ini ya. Buat yang mau nanya atau nambahin informasinya juga silahkan komentar di bawah. Jangan lupa subscribe channel kita, like videonya, dan aktifin notifikasinya. Mampir juga ke blog Paradise Store Indonesia dan follow semua sosial media kita biar kalian makin update informasi seputar teknologi. Lenovo ThinkBook Plus ini bisa kalian beli melalui official website, marketplace, dan juga aplikasi Paradise Store Indonesia. Kita pamit, sampai jumpa.